Kasmudjo akui bukan pembimbing skripsi Jokowi, kenapa ikut digugat? Nama Insinyur Kasmudjo, mantan dosen Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, UGM, turut tercantum dalam gugatan perdata yang diajukan terhadap keabsahan ijazah milik Presiden ke-7 Indonesia, Joko Widodo. Padahal, Kasmudjo secara tegas menyatakan bahwa dirinya bukan pembimbing skripsi Jokowi. Gugatan ini diajukan oleh Insinyur Komardin, seorang advokat sekaligus pengamat sosial dari Makassar. Perkara tersebut telah didaftarkan di Pengadilan Negeri, PN, Sleman pada 5 Mei 2025 dengan nomor 106 PDT G 2025 PNSMN. Dalam gugatannya, Komardin turut menyeret sejumlah pejabat UGM termasuk Kasmudjo, yang disebut sebagai pembimbing akademik Jokowi semasa kuliah. Alasan Komardin menggugat Kasmudjo dalam keterangannya, Komardin mengungkapkan bahwa salah satu alasan ia menggugat Kasmudjo adalah karena sikap diam sang mantan dosen yang dinilai tak memberikan klarifikasi publik terkait ijazah Jokowi. Dia ini kan, Insinyur Kasmudjo. Tidak mau ngomong-ngomong juga, mestinya ngomong dia. Ini sembunyikan, ini kan menjadi bola liar, kita ribut semua, ujar Komardin, Rabu, 14 Mei 2025. Komardin berharap gugatan ini dapat memicu semua pihak terkait, termasuk Kasmudjo, untuk hadir memberikan penjelasan terbuka soal keabsahan ijazah tersebut. Biar pada semua hadir untuk menjelaskan nanti, oh begini betul, saya pembimbingnya. Ya kita istilahnya klarifikasilah, tambahnya. Kasmudjo tegaskan tak pernah membimbing skripsi Jokowi ditemui di rumahnya di Pogung Kidul, Sleman, Selasa, 13 Mei 2025, Kasmudjo membantah bahwa dirinya pernah menjadi pembimbing skripsi Jokowi. Ia mengaku hanya pernah menjabat sebagai asisten dosen di Fakultas Kehutanan UGM saat Jokowi menempuh pendidikan di tahun 1980-1985. Mengenai ijazah, saya paling tidak bisa cerita. Karena saya tidak membimbing, tidak mengetahui. Prosesnya dan pembimbingnya itu Profesor Sumitro, jelas Kasmudjo. Kasmudjo juga menegaskan bahwa ia tidak pernah melihat langsung ijazah Jokowi. Bahkan, dalam kunjungan Jokowi ke rumahnya baru-baru ini, tidak ada percakapan sedikit pun yang menyentuh topik tersebut. Enggak ada, obrolan soal ijazah, enggak sama sekali, tegasnya. Sikap UGM dan PN Sleman juru bicara PN Sleman, Cahyono, mengonfirmasi bahwa perkara gugatan tersebut telah diterima dan saat ini dalam tahap pemanggilan para pihak. Di sisi lain, Sekretaris UGM Andi Sandi menjelaskan bahwa pihak kampus telah menerima salinan gugatan dan masih mempelajarinya. Salinannya sudah kami terima. Masih kami pelajari gugatannya dan itu terkait dengan perbuatan melawan hukum, kata Andi. Komardin dalam gugatannya menuntut ganti rugi sebesar 69 triliun rupiah secara material dan 1.000 triliun rupiah secara imaterial, yang disebutnya ditujukan untuk kepentingan negara. Selain Kasmudjo, tergugat lainnya mencakup Rektor UGM, para wakil rektor, Dekan Fakultas Kehutanan, hingga Kepala Perpustakaan. Beda pengakuan Kasmudjo saat ini dengan 8 tahun lalu. Soal skripsi Jokowi. Pengakuan Insinyur Kasmudjo tak pernah menjadi dosen pembimbing skripsi mantan Presiden Jokowi di UGM menarik perhatian netizen. Mereka mengungkap kontroversi karena ada perbedaan pengakuan Kasmudjo saat ini dengan pernyataannya pada tahun 2017 silam. Penusuluran Tribun Sumsel menemukan sejumlah artikel di media arus utama. Kompas.com misalnya, pada berita online 30 Desember 2017 berjudul, Dosen Pembimbing Skripsi Cerita Blak-Blakan Soal Jokowi Saat Mahasiswa. Pada artikel itu, Kasmudjo memuji Joko Widodo merupakan mahasiswa yang sederhana dan disiplin. Saya kan dosen pembimbing akademik, jadi tahu lika-liku beliau, Joko Widodo, dalam belajar dan skripsi, ujar Kasmudjo saat ditemui seusai acara reuni di Fakultas Kehutanan UGM, Selasa, 19 Desember 2017. Kala itu Kasmudjo menceritakan, Joko Widodo merupakan mahasiswa yang termasuk di atas rata-rata. Selain itu, Joko Widodo juga aktif di kegiatan Mapala Fakultas Kehutanan, Silvagama. Dia menegaskan, Joko Widodo setiap kali janjian untuk bimbingan, selalu datang dan tidak pernah mengingkari. Skripsi Joko Widodo saat itu membahas tentang mebel. Penelitian skripsinya dilakukan di Solo, Jawa Tengah. Skripsinya itu tentang mebel juga. Jadi ada senior saya, ada kegiatan mebel evaluasi, lalu mahasiswa-mahasiswa yang suka di bidang itu diajak. Waktu itu beliau skripsinya juga di Solo. Bagaimana evaluasi kondisi mebel-mebel di sana? Tuturnya. Beliau lulus tepat waktu dan IP-nya memuaskan. Setelah lulus juga masih sering main dengan saya. Pungkasnya. Menariknya,
Pada artikel itu juga dijelaskan Kasmudjo menyampaikan pernyataan itu setelah sebelumnya bertemu dengan Jokowi saat menghadiri acara reuni di Fakultas Kehutanan UGM. Di kesempatan itu, Jokowi secara langsung mengucapkan terima kasih kepada dosennya yang telah membimbingnya hingga berhasil merengkuh gelar sarjana. 8 tahun berlalu, Selasa, 13 Mei 2025, Jokowi dan Kasmudjo kembali bertemu. Jokowi menyambangi rumah Kasmudjo di Pagung Kidul, Kapanewon Melati, Kabupaten Sleman. Setelah pertemuan itu, Kasmudjo menyampaikan pengakuan berbeda. Kali ini dia mengaku dirinya bukan pembimbing skripsi Jokowi, melainkan hanya sebagai pembimbing akademik. Kasmudjo bilang, di tahun Jokowi berkuliah, dirinya masih sebagai dosen golongan IIB atau asisten dosen. Pada tingkatan itu, dirinya belum boleh mengajar langsung dan hanya diperkenankan memberikan pendampingan kepada mahasiswa. Baru setahun setelah Jokowi lulus, dirinya mendapat pangkat EID atau IVA pada 1986. Oleh karena itu, Kasmudjo tidak tahu menahu soal proses pembuatan skripsi Jokowi. Dia menegaskan dirinya bukan dosen pembimbing skripsi Jokowi. Mengenai ijazah, saya paling tidak bisa cerita karena saya tidak membimbing skripsi, tidak mengetahui, tidak ada prosesnya pembimbingan itu. Karena pembimbingnya itu Profesor Sumitro, pembantunya dan yang nguji skripsi ada sendiri, kata Kasmudjo ditemui wartawan di kediamannya, Pagung Kidul, Sleman, Rabu, 14 Mei 2025. Di sisi lain, Kasmudjo juga menegaskan tak tahu menahu soal ijazah sarjana Jokowi yang belakangan dituduh palsu. Lagi pula, Kasmudjo juga tidak pernah melihat ijazah milik Jokowi. Jadi kalau mengenai tuduhan ijazah sampai palsu itu saya tidak bisa sama sekali cerita, katanya. Saya sama sekali belum pernah melihat ijazahnya itu seperti apa. Ya saya mau ngomong apa? Sambung Kasmudjo. Di masa tuanya, saat ini Kasmudjo ikut terseret dalam kasus ijazah Jokowi. Namanya menjadi turut tergugat dalam kasus dugaan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Sleman atas gugatan Komardin, seorang pengacara asal Makassar. Ada 8 tergugat, masing-masing Rektor Universitas Gadjah Mada, Wakil Rektor 1-4 UGM, Dekan Fakultas Kehutanan UGM, Kepala Perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM, dan Kasmudjo. Kasmudjo menyerah atas gugatan itu. Dia mengaku tak siap dengan gugatan yang muncul secara tiba-tiba. Terlebih, kondisi kesehatan Kasmudjo di usia senjanya ini sering sakit-sakitan. Kasmudjo menuturkan, pihaknya juga telah dihubungi pihak Dekanat Fakultas Kehutanan UGM terkait gugatan itu. UGM pun telah bersedia menjadi wakilnya untuk menjawab segala urusan pertanyaan terkait ijazah, urusan perdata, atau urusan lain soal gugatan itu. Adapun Jokowi sudah menawarkan bantuan hukum kepada Kasmudjo. Saya ke sana karena saya membaca beliau Pak Insinyur Kasmudjo, kemudian Dekan Fakultas Kehutanan, Rektor UGM digugat. Beliau ini sudah tua dan sepuh. Saya ke sana untuk mengkonfirmasi apakah mungkin saya membantu dari sisi tim hukumnya, kata Jokowi di Solo, Jawa Tengah, Rabu, 14 Mei 2025, sehari setelah menemui Kasmudjo. Jokowi juga menyampaikan, gugatan ijazah palsu harus diselesaikan secara hukum agar tidak semakin berkepanjangan. Kasmudjo akui bukan pembimbing skripsi Jokowi, kenapa ikut digugat? Nama Insinyur Kasmudjo, mantan dosen Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, UGM, turut tercantum dalam gugatan perdata yang diajukan terhadap keabsahan ijazah milik Presiden ke-7 Indonesia, Joko Widodo. Padahal, Kasmudjo secara tegas menyatakan bahwa dirinya bukan pembimbing skripsi Jokowi. Gugatan ini diajukan oleh Insinyur Komardin, seorang advokat sekaligus pengamat sosial dari Makassar. Perkara tersebut telah didaftarkan di Pengadilan Negeri, PN, Sleman pada 5 Mei 2025 dengan nomor 106 PDT G 2025 PNSMN. Dalam gugatannya, Komardin turut menyeret sejumlah pejabat UGM termasuk Kasmudjo, yang disebut sebagai pembimbing akademik Jokowi semasa kuliah. Alasan Komardin menggugat Kasmudjo dalam keterangannya, Komardin mengungkapkan bahwa salah satu alasan ia menggugat Kasmudjo adalah karena sikap diam sang mantan dosen yang dinilai tak memberikan klarifikasi publik terkait ijazah Jokowi. Dia ini kan, Insinyur Kasmudjo. Tidak mau ngomong-ngomong juga, mestinya ngomong dia. Ini sembunyikan, ini kan menjadi bola liar, kita ribut semua, ujar Komardin, Rabu, 14 Mei 2025. Komardin berharap gugatan ini dapat memicu semua pihak terkait, termasuk Kasmudjo, untuk hadir memberikan penjelasan terbuka soal keabsahan ijazah tersebut.
Biar pada semua hadir untuk menjelaskan nanti. Oh begini betul, saya pembimbingnya. Ya kita istilahnya klarifikasilah, tambahnya. Kasmudjo tegaskan tak pernah membimbing skripsi Jokowi ditemui di rumahnya di Pogung Kidul, Sleman, Selasa, 13 Mei 2025, Kasmudjo membantah bahwa dirinya pernah menjadi pembimbing skripsi Jokowi. Ia mengaku hanya pernah menjabat sebagai asisten dosen di Fakultas Kehutanan UGM saat Jokowi menempuh pendidikan di tahun 1980-1985. Mengenai ijazah, saya paling tidak bisa cerita. Karena saya tidak membimbing, tidak mengetahui. Prosesnya dan pembimbingnya itu Profesor Sumitro, jelas Kasmudjo. Kasmudjo juga menegaskan bahwa ia tidak pernah melihat langsung ijazah Jokowi. Bahkan, dalam kunjungan Jokowi ke rumahnya baru-baru ini, tidak ada percakapan sedikit pun yang menyentuh topik tersebut. Enggak ada, obrolan soal ijazah, enggak sama sekali, tegasnya. Sikap UGM dan PN Sleman juru bicara PN Sleman, Cahyono, mengonfirmasi bahwa perkara gugatan tersebut telah diterima dan saat ini dalam tahap pemanggilan para pihak. Di sisi lain, Sekretaris UGM Andi Sandi menjelaskan bahwa pihak kampus telah menerima salinan gugatan dan masih mempelajarinya. Salinannya sudah kami terima. Masih kami pelajari gugatannya dan itu terkait dengan perbuatan melawan hukum, kata Andi. Komardin dalam gugatannya menuntut ganti rugi sebesar 69 triliun rupiah secara material dan 1.000 triliun rupiah secara imaterial, yang disebutnya ditujukan untuk kepentingan negara. Selain Kasmudjo, tergugat lainnya mencakup Rektor UGM, para wakil rektor, Dekan Fakultas Kehutanan, hingga Kepala Perpustakaan. Beda pengakuan Kasmudjo saat ini dengan 8 tahun lalu. Soal skripsi Jokowi. Pengakuan Insinyur Kasmudjo tak pernah menjadi dosen pembimbing skripsi mantan Presiden Jokowi di UGM menarik perhatian netizen. Mereka mengungkap kontroversi karena ada perbedaan pengakuan Kasmudjo saat ini dengan pernyataannya pada tahun 2017 silam. Penusuluran Tribun Sumsel menemukan sejumlah artikel di media arus utama. Kompas.com misalnya, pada berita online 30 Desember 2017 berjudul, Dosen Pembimbing Skripsi Cerita Blak-Blakan Soal Jokowi Saat Mahasiswa. Pada artikel itu, Kasmudjo memuji Joko Widodo merupakan mahasiswa yang sederhana dan disiplin. Saya kan dosen pembimbing akademik, jadi tahu lika-liku beliau, Joko Widodo, dalam belajar dan skripsi, ujar Kasmudjo saat ditemui seusai acara reuni di Fakultas Kehutanan UGM, Selasa, 19 Desember 2017. Kala itu Kasmudjo menceritakan, Joko Widodo merupakan mahasiswa yang termasuk di atas rata-rata. Selain itu, Joko Widodo juga aktif di kegiatan Mapala Fakultas Kehutanan, Silvagama. Dia menegaskan, Joko Widodo setiap kali janjian untuk bimbingan, selalu datang dan tidak pernah mengingkari. Skripsi Joko Widodo saat itu membahas tentang mebel. Penelitian skripsinya dilakukan di Solo, Jawa Tengah. Skripsinya itu tentang mebel juga. Jadi ada senior saya, ada kegiatan mebel evaluasi, lalu mahasiswa-mahasiswa yang suka di bidang itu diajak. Waktu itu beliau skripsinya juga di Solo. Bagaimana evaluasi kondisi mebel-mebel di sana? Tuturnya. Beliau lulus tepat waktu dan IP-nya memuaskan. Setelah lulus juga masih sering main dengan saya. Pungkasnya. Menariknya, pada artikel itu juga dijelaskan Kasmudjo menyampaikan pernyataan itu setelah sebelumnya bertemu dengan Jokowi saat menghadiri acara reuni di Fakultas Kehutanan UGM. Di kesempatan itu, Jokowi secara langsung mengucapkan terima kasih kepada dosennya yang telah membimbingnya hingga berhasil merengkuh gelar sarjana. 8 tahun berlalu, Selasa, 13 Mei 2025, Jokowi dan Kasmudjo kembali bertemu. Jokowi menyambangi rumah Kasmudjo di Pagung Kidul, Kapanewon Melati, Kabupaten Sleman. Setelah pertemuan itu, Kasmudjo menyampaikan pengakuan berbeda. Kali ini dia mengaku dirinya bukan pembimbing skripsi Jokowi, melainkan hanya sebagai pembimbing akademik. Kasmudjo bilang, di tahun Jokowi berkuliah, dirinya masih sebagai dosen golongan IIB atau asisten dosen. Pada tingkatan itu, dirinya belum boleh mengajar langsung dan hanya diperkenankan memberikan pendampingan kepada mahasiswa. Baru setahun setelah Jokowi lulus, dirinya mendapat pangkat EID atau IVA pada 1986. Oleh karena itu, Kasmudjo tidak tahu menahu soal proses pembuatan skripsi Jokowi. Dia menegaskan dirinya bukan dosen pembimbing skripsi Jokowi. Mengenai ijazah, saya paling tidak bisa cerita karena saya tidak membimbing skripsi, tidak mengetahui, tidak ada prosesnya pembimbingan itu. Karena pembimbingnya itu Profesor Sumitro, pembantunya dan yang nguji skripsi ada sendiri,
Kata Kasmojo ditemui wartawan di kediamannya, Pogung Kidul, Sleman, Rabu, 14 Mei 2025. Di sisi lain, Kasmojo juga menegaskan tak tahu-menahu soal ijazah sarjana Jokowi yang belakangan dituduh palsu. Lagi pula, Kasmojo juga tidak pernah melihat ijazah milik Jokowi. Jadi kalau mengenai tuduhan, ijazah sampai palsu itu saya tidak bisa sama sekali cerita, katanya. Saya sama sekali belum pernah melihat ijazahnya itu seperti apa, ya saya mau ngomong apa, sambung Kasmojo. Di masa tuanya, saat ini Kasmojo ikut terseret dalam kasus ijazah Jokowi. Namanya menjadi turut tergugat dalam kasus dugaan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Sleman atas gugatan Komardin, seorang pengacara asal Makassar. Ada 8 tergugat, masing-masing Rektor Universitas Gadjah Mada, Wakil Rektor 1-4 UGM, Dekan Fakultas Kehutanan UGM, Kepala Perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM, dan Kasmojo. Kasmojo menyerah atas gugatan itu. Dia mengaku tak siap dengan gugatan yang muncul secara tiba-tiba. Terlebih, kondisi kesehatan Kasmojo di usia senjanya ini sering sakit-sakitan. Kasmojo menuturkan, pihaknya juga telah dihubungi pihak Dekanat Fakultas Kehutanan UGM terkait gugatan itu. UGM pun telah bersedia menjadi wakilnya untuk menjawab segala urusan pertanyaan terkait ijazah, urusan perdata, atau urusan lain soal gugatan itu. Adapun Jokowi sudah menawarkan bantuan hukum kepada Kasmojo. Saya ke sana karena saya membaca beliau Pak Insinyur Kasmojo, kemudian Dekan Fakultas Kehutanan, Rektor UGM digugat. Beliau ini sudah tua dan sepuh. Saya ke sana untuk mengkonfirmasi apakah mungkin saya membantu dari sisi tim hukumnya, kata Jokowi di Solo, Jawa Tengah, Rabu, 14 Mei 2025, sehari setelah menemui Kasmojo. Jokowi juga menyampaikan, gugatan ijazah palsu harus diselesaikan secara hukum agar tidak semakin berkepanjangan. Kasmojo akui bukan pembimbing skripsi Jokowi, kenapa ikut digugat? Nama Insinyur Kasmojo, mantan dosen Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, UGM, turut tercantum dalam gugatan perdata yang diajukan terhadap keabsahan ijazah milik Presiden ke-7 Indonesia, Joko Widodo. Padahal, Kasmojo secara tegas menyatakan bahwa dirinya bukan pembimbing skripsi Jokowi. Gugatan ini diajukan oleh Insinyur Komardin, seorang advokat sekaligus pengamat sosial dari Makassar. Perkara tersebut telah didaftarkan di Pengadilan Negeri, PN, Sleman pada 5 Mei 2025 dengan nomor 106 PDT G 2025 PNSMN. Dalam gugatannya, Komardin turut menyeret sejumlah pejabat UGM termasuk Kasmojo, yang disebut sebagai pembimbing akademik Jokowi semasa kuliah. Alasan Komardin menggugat Kasmojo dalam keterangannya, Komardin mengungkapkan bahwa salah satu alasan ia menggugat Kasmojo adalah karena sikap diam sang mantan dosen yang dinilai tak memberikan klarifikasi publik terkait ijazah Jokowi. Dia ini kan, Insinyur Kasmojo. Tidak mau ngomong-ngomong juga, mestinya ngomong dia. Ini sembunyikan, ini kan menjadi bola liar, kita ribut semua, ujar Komardin, Rabu, 14 Mei 2025. Komardin berharap gugatan ini dapat memicu semua pihak terkait, termasuk Kasmojo, untuk hadir memberikan penjelasan terbuka soal keabsahan ijazah tersebut. Biar pada semua hadir untuk menjelaskan nanti, oh begini betul, saya pembimbingnya. Ya kita istilahnya klarifikasilah, tambahnya. Kasmojo tegaskan tak pernah membimbing skripsi Jokowi ditemui di rumahnya di Pogung Kidul, Sleman, Selasa, 13 Mei 2025, Kasmojo membantah bahwa dirinya pernah menjadi pembimbing skripsi Jokowi. Ia mengaku hanya pernah menjabat sebagai asisten dosen di Fakultas Kehutanan UGM saat Jokowi menempuh pendidikan di tahun 1980-1985. Mengenai ijazah, saya paling tidak bisa cerita. Karena saya tidak membimbing, tidak mengetahui. Prosesnya dan pembimbingnya itu Profesor Sumitro, jelas Kasmojo. Kasmojo juga menegaskan bahwa ia tidak pernah melihat langsung ijazah Jokowi. Bahkan, dalam kunjungan Jokowi ke rumahnya baru-baru ini, tidak ada percakapan sedikit pun yang menyentuh topik tersebut. Enggak ada, obrolan soal ijazah, enggak sama sekali, tegasnya. Sikap UGM dan PN Sleman juru bicara PN Sleman, Cahyono, mengonfirmasi bahwa perkara gugatan tersebut telah diterima dan saat ini dalam tahap pemanggilan para pihak. Di sisi lain, Sekretaris UGM Andi Sandi menjelaskan bahwa pihak kampus telah menerima salinan gugatan dan masih mempelajarinya. Salinannya sudah kami terima. Masih kami pelajari gugatannya dan itu terkait dengan perbuatan melawan hukum, kata Andi.
Komardin dalam gugatannya menuntut ganti rugi sebesar 69 triliun rupiah secara material dan 1.000 triliun rupiah secara imaterial, yang disebutnya ditujukan untuk kepentingan negara. Selain Kasmujo, tergugat lainnya mencakup Rektor UGM, para wakil rektor, Dekan Fakultas Kehutanan, hingga Kepala Perpustakaan. Beda pengakuan Kasmujo saat ini dengan 8 tahun lalu. Soal skripsi Jokowi. Pengakuan Insinyur Kasmujo tak pernah menjadi dosen pembimbing skripsi mantan Presiden Jokowi di UGM menarik perhatian netizen. Mereka mengungkap kontroversi karena ada perbedaan pengakuan Kasmujo saat ini dengan pernyataannya pada tahun 2017 silam. Penelusuran Tribun Sumsel menemukan sejumlah artikel di media arus utama. Kompas.com misalnya, pada berita online 30 Desember 2017 berjudul, Dosen Pembimbing Skripsi Cerita Blak-Blakan Soal Jokowi Saat Mahasiswa. Pada artikel itu, Kasmujo memuji Joko Widodo merupakan mahasiswa yang sederhana dan disiplin. Saya kan dosen pembimbing akademik, jadi tahu lika-liku beliau, Joko Widodo, dalam belajar dan skripsi, ujar Kasmujo saat ditemui seusai acara reuni di Fakultas Kehutanan UGM, Selasa, 19 Desember 2017. Kala itu Kasmujo menceritakan, Joko Widodo merupakan mahasiswa yang termasuk di atas rata-rata. Selain itu, Joko Widodo juga aktif di kegiatan Mapala Fakultas Kehutanan, Silvagama. Dia menegaskan, Joko Widodo setiap kali janjian untuk bimbingan, selalu datang dan tidak pernah mengingkari. Skripsi Joko Widodo saat itu membahas tentang mebel. Penelitian skripsinya dilakukan di Solo, Jawa Tengah. Skripsinya itu tentang mebel juga. Jadi ada senior saya, ada kegiatan mebel evaluasi, lalu mahasiswa-mahasiswa yang suka di bidang itu diajak. Waktu itu beliau skripsinya juga di Solo. Bagaimana evaluasi kondisi mebel-mebel di sana? Tuturnya. Beliau lulus tepat waktu dan IP-nya memuaskan. Setelah lulus juga masih sering main dengan saya. Pungkasnya. Menariknya, pada artikel itu juga dijelaskan Kasmujo menyampaikan pernyataan itu setelah sebelumnya bertemu dengan Jokowi saat menghadiri acara reuni di Fakultas Kehutanan UGM. Di kesempatan itu, Jokowi secara langsung mengucapkan terima kasih kepada dosennya yang telah membimbingnya hingga berhasil merengkuh gelar sarjana. 8 tahun berlalu, Selasa, 13 Mei 2025, Jokowi dan Kasmujo kembali bertemu. Jokowi menyambangi rumah Kasmujo di Pagung Kidul, Kapanewon Melati, Kabupaten Sleman. Setelah pertemuan itu, Kasmujo menyampaikan pengakuan berbeda. Kali ini dia mengaku dirinya bukan pembimbing skripsi Jokowi, melainkan hanya sebagai pembimbing akademik. Kasmujo bilang, di tahun Jokowi berkuliah, dirinya masih sebagai dosen golongan IIB atau asisten dosen. Pada tingkatan itu, dirinya belum boleh mengajar langsung dan hanya diperkenankan memberikan pendampingan kepada mahasiswa. Baru setahun setelah Jokowi lulus, dirinya mendapat pangkat EID atau IVA pada 1986. Oleh karena itu, Kasmujo tidak tahu menahu soal proses pembuatan skripsi Jokowi. Dia menegaskan dirinya bukan dosen pembimbing skripsi Jokowi. Mengenai ijazah, saya paling tidak bisa cerita karena saya tidak membimbing skripsi, tidak mengetahui, tidak ada prosesnya pembimbingan itu. Karena pembimbingnya itu Profesor Sumitro, pembantunya dan yang nguji skripsi ada sendiri, kata Kasmujo ditemui wartawan di kediamannya, Pogung Kidul, Sleman, Rabu, 14 Mei 2025. Di sisi lain, Kasmujo juga menegaskan tak tahu menahu soal ijazah sarjana Jokowi yang belakangan dituduh palsu. Lagi pula, Kasmujo juga tidak pernah melihat ijazah milik Jokowi. Jadi kalau mengenai tuduhan, ijazah sampai palsu itu saya tidak bisa sama sekali cerita, katanya. Saya sama sekali belum pernah melihat ijazahnya itu seperti apa, ya saya mau ngomong apa, sambung Kasmujo. Di masa tuanya, saat ini Kasmujo ikut terseret dalam kasus ijazah Jokowi. Namanya menjadi turut tergugat dalam kasus dugaan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Sleman atas gugatan Komardin, seorang pengacara asal Makassar. Ada 8 tergugat, masing-masing Rektor Universitas Gadjah Mada, Wakil Rektor 1-4 UGM, Dekan Fakultas Kehutanan UGM, Kepala Perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM, dan Kasmujo. Kasmujo menyerah atas gugatan itu. Dia mengaku tak siap dengan gugatan yang muncul secara tiba-tiba. Terlebih, kondisi kesehatan Kasmujo di usia senjanya ini sering sakit-sakitan. Kasmujo menuturkan, pihaknya juga telah dihubungi pihak Dekanat Fakultas Kehutanan UGM terkait gugatan itu. UGM pun telah bersedia menjadi wakilnya untuk menjawab segala urusan pertanyaan terkait ijazah, urusan perdata,
atau urusan lain soal gugatan itu. Adapun Jokowi sudah menawarkan bantuan hukum kepada Kasmudjo. Saya ke sana karena saya membaca beliau Pak Insinyur Kasmudjo, kemudian Dekan Fakultas Kehutanan, Rektor UGM digugat. Beliau ini sudah tua dan sepuh. Saya ke sana untuk mengkonfirmasi apakah mungkin saya membantu dari sisi tim hukumnya, kata Jokowi di Solo, Jawa Tengah, Rabu, 14 Mei 2025, sehari setelah menemui Kasmudjo. Jokowi juga menyampaikan, gugatan ijazah palsu harus diselesaikan secara hukum agar tidak semakin berkepanjangan. Kasmudjo akui bukan pembimbing skripsi Jokowi, kenapa ikut digugat? Nama Insinyur Kasmudjo, mantan dosen Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, UGM, turut tercantum dalam gugatan perdata yang diajukan terhadap keabsahan ijazah milik Presiden ke-7 Indonesia, Joko Widodo. Padahal, Kasmudjo secara tegas menyatakan bahwa dirinya bukan pembimbing skripsi Jokowi. Gugatan ini diajukan oleh Insinyur Komardin, seorang advokat sekaligus pengamat sosial dari Makassar. Perkara tersebut telah didaftarkan di Pengadilan Negeri, PN, Sleman pada 5 Mei 2025 dengan nomor 106 PDT G 2025 PNSMN. Dalam gugatannya, Komardin turut menyeret sejumlah pejabat UGM termasuk Kasmudjo, yang disebut sebagai pembimbing akademik Jokowi semasa kuliah. Alasan Komardin menggugat Kasmudjo dalam keterangannya, Komardin mengungkapkan bahwa salah satu alasan ia menggugat Kasmudjo adalah karena sikap diam sang mantan dosen yang dinilai tak memberikan klarifikasi publik terkait ijazah Jokowi. Dia ini kan, Insinyur Kasmudjo. Tidak mau ngomong-ngomong juga, mestinya ngomong dia. Ini sembunyikan, ini kan menjadi bola liar, kita ribut semua, ujar Komardin, Rabu, 14 Mei 2025. Komardin berharap gugatan ini dapat memicu semua pihak terkait, termasuk Kasmudjo, untuk hadir memberikan penjelasan terbuka soal keabsahan ijazah tersebut. Biar pada semua hadir untuk menjelaskan nanti, oh begini betul, saya pembimbingnya. Ya kita istilahnya klarifikasilah, tambahnya. Kasmudjo tegaskan tak pernah membimbing skripsi Jokowi ditemui di rumahnya di Pogung Kidul, Sleman, Selasa, 13 Mei 2025, Kasmudjo membantah bahwa dirinya pernah menjadi pembimbing skripsi Jokowi. Ia mengaku hanya pernah menjabat sebagai asisten dosen di Fakultas Kehutanan UGM saat Jokowi menempuh pendidikan di tahun 1980-1985. Mengenai ijazah, saya paling tidak bisa cerita. Karena saya tidak membimbing, tidak mengetahui. Prosesnya dan pembimbingnya itu Profesor Sumitro, jelas Kasmudjo. Kasmudjo juga menegaskan bahwa ia tidak pernah melihat langsung ijazah Jokowi. Bahkan, dalam kunjungan Jokowi ke rumahnya baru-baru ini, tidak ada percakapan sedikit pun yang menyentuh topik tersebut. Enggak ada, obrolan soal ijazah, enggak sama sekali, tegasnya. Sikap UGM dan PN Sleman juru bicara PN Sleman, Cahyono, mengonfirmasi bahwa perkara gugatan tersebut telah diterima dan saat ini dalam tahap pemanggilan para pihak. Di sisi lain, Sekretaris UGM Andi Sandi menjelaskan bahwa pihak kampus telah menerima salinan gugatan dan masih mempelajarinya. Salinannya sudah kami terima. Masih kami pelajari gugatannya dan itu terkait dengan perbuatan melawan hukum, kata Andi. Komardin dalam gugatannya menuntut ganti rugi sebesar 69 triliun rupiah secara material dan 1.000 triliun rupiah secara imaterial, yang disebutnya ditujukan untuk kepentingan negara. Selain Kasmudjo, tergugat lainnya mencakup Rektor UGM, para wakil rektor, Dekan Fakultas Kehutanan, hingga Kepala Perpustakaan. Beda pengakuan Kasmudjo saat ini dengan 8 tahun lalu. Soal skripsi Jokowi. Pengakuan Insinyur Kasmudjo tak pernah menjadi dosen pembimbing skripsi mantan Presiden Jokowi di UGM menarik perhatian netizen. Mereka mengungkap kontroversi karena ada perbedaan pengakuan Kasmudjo saat ini dengan pernyataannya pada tahun 2017 silam. Penusuluran Tribun Sumsel menemukan sejumlah artikel di media arus utama. Kompas.com misalnya. Pada berita online 30 Desember 2017 berjudul, Dosen Pembimbing Skripsi Cerita Blak-Blakan Soal Jokowi Saat Mahasiswa. Pada artikel itu, Kasmudjo memuji Joko Widodo merupakan mahasiswa yang sederhana dan disiplin. Saya kan dosen pembimbing akademik, jadi tahu lika-liku beliau, Joko Widodo, dalam belajar dan skripsi, ujar Kasmudjo saat ditemui seusai acara reuni di Fakultas Kehutanan UGM, Selasa, 19 Desember 2017. Kala itu Kasmudjo menceritakan, Joko Widodo merupakan mahasiswa yang termasuk di atas rata-rata. Selain itu,
Joko Widodo juga aktif di kegiatan Mapala Fakultas Kehutanan, Silvagama. Dia menegaskan, Joko Widodo setiap kali janjian untuk bimbingan, selalu datang dan tidak pernah mengingkari. Skripsi Joko Widodo saat itu membahas tentang mebel. Penelitian skripsinya dilakukan di Solo, Jawa Tengah. Skripsinya itu tentang mebel juga. Jadi ada senior saya, ada kegiatan mebel evaluasi, lalu mahasiswa-mahasiswa yang suka di bidang itu diajak. Waktu itu beliau skripsinya juga di Solo. Bagaimana evaluasi kondisi mebel-mebel di sana? Tuturnya. Beliau lulus tepat waktu dan IP-nya memuaskan. Setelah lulus juga masih sering main dengan saya. Pungkasnya. Menariknya, pada artikel itu juga dijelaskan Kasmudjo menyampaikan pernyataan itu setelah sebelumnya bertemu dengan Jokowi saat menghadiri acara reuni di Fakultas Kehutanan UGM. Di kesempatan itu, Jokowi secara langsung mengucapkan terima kasih kepada dosennya yang telah membimbingnya hingga berhasil merengkuh gelar sarjana. 8 tahun berlalu, Selasa, 13 Mei 2025, Jokowi dan Kasmudjo kembali bertemu. Jokowi menyambangi rumah Kasmudjo di Pagung Kidul, Kapanewon Melati, Kabupaten Sleman. Setelah pertemuan itu, Kasmudjo menyampaikan pengakuan berbeda. Kali ini dia mengaku dirinya bukan pembimbing skripsi Jokowi, melainkan hanya sebagai pembimbing akademik. Kasmudjo bilang, di tahun Jokowi berkuliah, dirinya masih sebagai dosen golongan IIB atau asisten dosen. Pada tingkatan itu, dirinya belum boleh mengajar langsung dan hanya diperkenankan memberikan pendampingan kepada mahasiswa. Baru setahun setelah Jokowi lulus, dirinya mendapat pangkat EID atau IVA pada 1986. Oleh karena itu, Kasmudjo tidak tahu menahu soal proses pembuatan skripsi Jokowi. Dia menegaskan dirinya bukan dosen pembimbing skripsi Jokowi. Mengenai ijazah, saya paling tidak bisa cerita karena saya tidak membimbing skripsi, tidak mengetahui, tidak ada prosesnya pembimbingan itu. Karena pembimbingnya itu Profesor Sumitro, pembantunya dan yang nguji skripsi ada sendiri, kata Kasmudjo ditemui wartawan di kediamannya, Pagung Kidul, Sleman, Rabu, 14 Mei 2025. Di sisi lain, Kasmudjo juga menegaskan tak tahu menahu soal ijazah sarjana Jokowi yang belakangan dituduh palsu. Lagi pula, Kasmudjo juga tidak pernah melihat ijazah milik Jokowi. Jadi kalau mengenai tuduhan, ijazah sampai palsu itu saya tidak bisa sama sekali cerita, katanya. Saya sama sekali belum pernah melihat ijazahnya itu seperti apa, ya saya mau ngomong apa, sambung Kasmudjo. Di masa tuanya, saat ini Kasmudjo ikut terseret dalam kasus ijazah Jokowi. Namanya menjadi turut tergugat dalam kasus dugaan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Sleman atas gugatan Komardin, seorang pengacara asal Makassar. Ada 8 tergugat, masing-masing Rektor Universitas Gadjah Mada, Wakil Rektor 1-4 UGM, Dekan Fakultas Kehutanan UGM, Kepala Perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM, dan Kasmudjo. Kasmudjo menyerah atas gugatan itu. Dia mengaku tak siap dengan gugatan yang muncul secara tiba-tiba. Terlebih, kondisi kesehatan Kasmudjo di usia senjanya ini sering sakit-sakitan. Kasmudjo menuturkan, pihaknya juga telah dihubungi pihak Dekanat Fakultas Kehutanan UGM terkait gugatan itu. UGM pun telah bersedia menjadi wakilnya untuk menjawab segala urusan pertanyaan terkait ijazah, urusan perdata, atau urusan lain soal gugatan itu. Adapun Jokowi sudah menawarkan bantuan hukum kepada Kasmudjo. Saya kesana karena saya membaca beliau Pak Insinyur Kasmudjo, kemudian Dekan Fakultas Kehutanan, Rektor UGM digugat. Beliau ini sudah tua dan sepuh. Saya kesana untuk mengkonfirmasi apakah mungkin saya membantu dari sisi tim hukumnya, kata Jokowi di Solo, Jawa Tengah, Rabu, 14 Mei 2025, sehari setelah menemui Kasmudjo. Jokowi juga menyampaikan, gugatan ijazah palsu harus diselesaikan secara hukum agar tidak semakin berkepanjangan. Kasmudjo akui bukan pembimbing skripsi Jokowi, kenapa ikut digugat? Nama Insinyur Kasmudjo, mantan dosen Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, UGM, turut tercantum dalam gugatan perdata yang diajukan terhadap keabsahan ijazah milik Presiden ke-7 Indonesia, Joko Widodo. Padahal, Kasmudjo secara tegas menyatakan bahwa dirinya bukan pembimbing skripsi Jokowi. Gugatan ini diajukan oleh Insinyur Komardin, seorang advokat sekaligus pengamat sosial dari Makassar. Perkara tersebut telah didaftarkan di Pengadilan Negeri, PN, Sleman pada 5 Mei 2025 dengan nomor 106 PDT G 2025 PNSMN. Dalam gugatannya,
Komarudin turut menyeret sejumlah pejabat UGM termasuk Kas Mudjo, yang disebut sebagai pembimbing akademik Jokowi semasa kuliah. Alasan Komarudin menggugat Kas Mudjo dalam keterangannya, Komarudin mengungkapkan bahwa salah satu alasan ia menggugat Kas Mudjo adalah karena sikap diam sang mantan dosen yang dinilai tak memberikan klarifikasi publik terkait ijazah Jokowi. Dia ini kan, Insinyur Kas Mudjo. Tidak mau ngomong-ngomong juga, mestinya ngomong dia. Ini sembunyikan, ini kan menjadi bola liar, kita ribut semua, ujar Komarudin, Rabu, 14 Mei 2025. Komarudin berharap gugatan ini dapat memicu semua pihak terkait, termasuk Kas Mudjo, untuk hadir memberikan penjelasan terbuka soal keabsahan ijazah tersebut. Biar pada semua hadir untuk menjelaskan nanti, oh begini betul, saya pembimbingnya. Ya kita istilahnya klarifikasilah, tambahnya. Kas Mudjo tegaskan tak pernah membimbing skripsi Jokowi ditemui di rumahnya di Pogung Kidul, Sleman, Selasa, 13 Mei 2025, Kas Mudjo membantah bahwa dirinya pernah menjadi pembimbing skripsi Jokowi. Ia mengaku hanya pernah menjabat sebagai asisten dosen di Fakultas Kehutanan UGM saat Jokowi menempuh pendidikan di tahun 1980-1985. Mengenai ijazah, saya paling tidak bisa cerita. Karena saya tidak membimbing, tidak mengetahui. Prosesnya dan pembimbingnya itu Profesor Sumitro, jelas Kas Mudjo. Kas Mudjo juga menegaskan bahwa ia tidak pernah melihat langsung ijazah Jokowi. Bahkan, dalam kunjungan Jokowi ke rumahnya baru-baru ini, tidak ada percakapan sedikit pun yang menyentuh topik tersebut. Enggak ada, obrolan soal ijazah, enggak sama sekali, tegasnya. Sikap UGM dan PN Sleman juru bicara PN Sleman, Cahyono, mengonfirmasi bahwa perkara gugatan tersebut telah diterima dan saat ini dalam tahap pemanggilan para pihak. Di sisi lain, Sekretaris UGM Andi Sandi menjelaskan bahwa pihak kampus telah menerima salinan gugatan dan masih mempelajarinya. Salinannya sudah kami terima. Masih kami pelajari gugatannya dan itu terkait dengan perbuatan melawan hukum, kata Andi. Komarudin dalam gugatannya menuntut ganti rugi sebesar 69 triliun rupiah secara material dan 1.000 triliun rupiah secara imaterial, yang disebutnya ditujukan untuk kepentingan negara. Selain Kas Mudjo, tergugat lainnya mencakup Rektor UGM, para wakil rektor, Dekan Fakultas Kehutanan, hingga Kepala Perpustakaan. Beda pengakuan Kas Mudjo saat ini dengan 8 tahun lalu. Soal skripsi Jokowi. Pengakuan Insinyur Kas Mudjo tak pernah menjadi dosen pembimbing skripsi mantan Presiden Jokowi di UGM menarik perhatian netizen. Mereka mengungkap kontroversi karena ada perbedaan pengakuan Kas Mudjo saat ini dengan pernyataannya pada tahun 2017 silam. Penusuluran Tribun Sumsel menemukan sejumlah artikel di media arus utama. Kompas.com misalnya, pada berita online 30 Desember 2017 berjudul, Dosen Pembimbing Skripsi Cerita Blak-Blakan Soal Jokowi Saat Mahasiswa. Pada artikel itu, Kas Mudjo memuji Joko Widodo merupakan mahasiswa yang sederhana dan disiplin. Saya kan dosen pembimbing akademik, jadi tahu lika-liku beliau, Joko Widodo, dalam belajar dan skripsi, ujar Kas Mudjo saat ditemui seusai acara reuni di Fakultas Kehutanan UGM, Selasa, 19 Desember 2017. Kala itu Kas Mudjo menceritakan, Joko Widodo merupakan mahasiswa yang termasuk di atas rata-rata. Selain itu, Joko Widodo juga aktif di kegiatan Mapala Fakultas Kehutanan, Silvagama. Dia menegaskan, Joko Widodo setiap kali janjian untuk bimbingan, selalu datang dan tidak pernah mengingkari. Skripsi Joko Widodo saat itu membahas tentang mebel. Penelitian skripsinya dilakukan di Solo, Jawa Tengah. Skripsinya itu tentang mebel juga. Jadi ada senior saya, ada kegiatan mebel evaluasi, lalu mahasiswa-mahasiswa yang suka di bidang itu diajak. Waktu itu beliau skripsinya juga di Solo. Bagaimana evaluasi kondisi mebel-mebel di sana? Tuturnya. Beliau lulus tepat waktu dan IP-nya memuaskan. Setelah lulus juga masih sering main dengan saya, pungkasnya. Menariknya, pada artikel itu juga dijelaskan Kas Mudjo menyampaikan pernyataan itu setelah sebelumnya bertemu dengan Jokowi saat menghadiri acara reuni di Fakultas Kehutanan UGM. Di kesempatan itu, Jokowi secara langsung mengucapkan terima kasih kepada dosennya yang telah membimbingnya hingga berhasil merengkuh gelar sarjana. 8 tahun berlalu, Selasa, 13 Mei 2025, Jokowi dan Kas Mudjo kembali bertemu. Jokowi menyambangi rumah Kas Mudjo di Pagung Kidul, Kapanewon Melati, Kabupaten Sleman. Setelah pertemuan itu, Kas Mudjo menyampaikan pengakuan berbeda. Kali ini dia mengaku dirinya bukan pembimbing skripsi Jokowi, melainkan hanya sebagai pembimbing akademik.
Kasmudjo bilang, di tahun Jokowi berkuliah, dirinya masih sebagai dosen golongan IIB atau asisten dosen. Pada tingkatan itu, dirinya belum boleh mengajar langsung dan hanya diperkenankan memberikan pendampingan kepada mahasiswa. Baru setahun setelah Jokowi lulus, dirinya mendapat pangkat EID atau IVA pada 1986. Oleh karena itu, Kasmudjo tidak tahu menahu soal proses pembuatan skripsi Jokowi. Dia menegaskan dirinya bukan dosen pembimbing skripsi Jokowi. Mengenai ijazah, saya paling tidak bisa cerita karena saya tidak membimbing skripsi, tidak mengetahui, tidak ada prosesnya pembimbingan itu. Karena pembimbingnya itu Profesor Sumitro, pembantunya dan yang nguji skripsi ada sendiri, kata Kasmudjo ditemui wartawan di kediamannya, Pogung Kidul, Sleman, Rabu, 14 Mei 2025. Di sisi lain, Kasmudjo juga menegaskan tak tahu menahu soal ijazah sarjana Jokowi yang belakangan dituduh palsu. Lagi pula, Kasmudjo juga tidak pernah melihat ijazah milik Jokowi. Jadi kalau mengenai tuduhan ijazah sampai palsu itu saya tidak bisa sama sekali cerita, katanya. Saya sama sekali belum pernah melihat ijazahnya itu seperti apa, ya saya mau ngomong apa, sambung Kasmudjo. Di masa tuanya, saat ini Kasmudjo ikut terseret dalam kasus ijazah Jokowi. Namanya menjadi turut tergugat dalam kasus dugaan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Sleman atas gugatan Komardin, seorang pengacara asal Makassar. Ada 8 tergugat, masing-masing Rektor Universitas Gadjah Mada, Wakil Rektor 1-4 UGM, Dekan Fakultas Kehutanan UGM, Kepala Perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM, dan Kasmudjo. Kasmudjo menyerah atas gugatan itu. Dia mengaku tak siap dengan gugatan yang muncul secara tiba-tiba. Terlebih, kondisi kesehatan Kasmudjo di usia senjanya ini sering sakit-sakitan. Kasmudjo menuturkan, pihaknya juga telah dihubungi pihak Dekanat Fakultas Kehutanan UGM terkait gugatan itu. UGM pun telah bersedia menjadi wakilnya untuk menjawab segala urusan pertanyaan terkait ijazah, urusan perdata, atau urusan lain soal gugatan itu. Adapun Jokowi sudah menawarkan bantuan hukum kepada Kasmudjo. Saya kesana karena saya membaca beliau Pak Insinyur Kasmudjo, kemudian Dekan Fakultas Kehutanan, Rektor UGM digugat. Beliau ini sudah tua dan sepuh. Saya kesana untuk mengkonfirmasi apakah mungkin saya membantu dari sisi tim hukumnya, kata Jokowi di Solo, Jawa Tengah, Rabu, 14 Mei 2025, sehari setelah menemui Kasmudjo. Jokowi juga menyampaikan, gugatan ijazah palsu harus diselesaikan secara hukum agar tidak semakin berkepanjangan. Kasmudjo akui bukan pembimbing skripsi Jokowi, kenapa ikut digugat? Nama Insinyur Kasmudjo, mantan dosen Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, UGM, turut tercantum dalam gugatan perdata yang diajukan terhadap keabsahan ijazah milik Presiden ke-7 Indonesia, Joko Widodo. Padahal, Kasmudjo secara tegas menyatakan bahwa dirinya bukan pembimbing skripsi Jokowi. Gugatan ini diajukan oleh Insinyur Komardin, seorang advokat sekaligus pengamat sosial dari Makassar. Perkara tersebut telah didaftarkan di Pengadilan Negeri, PN, Sleman pada 5 Mei 2025 dengan nomor 106 PDT G 2025 PNSMN. Dalam gugatannya, Komardin turut menyeret sejumlah pejabat UGM termasuk Kasmudjo, yang disebut sebagai pembimbing akademik Jokowi semasa kuliah. Alasan Komardin menggugat Kasmudjo dalam keterangannya, Komardin mengungkapkan bahwa salah satu alasan ia menggugat Kasmudjo adalah karena sikap diam sang mantan dosen yang dinilai tak memberikan klarifikasi publik terkait ijazah Jokowi. Dia ini kan, Insinyur Kasmudjo. Tidak mau ngomong-ngomong juga, mestinya ngomong dia. Ini sembunyikan, ini kan menjadi bola liar, kita ribut semua, ujar Komardin, Rabu, 14 Mei 2025. Komardin berharap gugatan ini dapat memicu semua pihak terkait, termasuk Kasmudjo, untuk hadir memberikan penjelasan terbuka soal keabsahan ijazah tersebut. Biar pada semua hadir untuk menjelaskan nanti, oh begini betul, saya pembimbingnya. Ya kita istilahnya klarifikasilah, tambahnya. Kasmudjo tegaskan tak pernah membimbing skripsi Jokowi ditemui di rumahnya di Pogung Kidul, Sleman, Selasa, 13 Mei 2025, Kasmudjo membantah bahwa dirinya pernah menjadi pembimbing skripsi Jokowi. Ia mengaku hanya pernah menjabat sebagai asisten dosen di Fakultas Kehutanan UGM saat Jokowi menempuh pendidikan di tahun 1980-1985. Mengenai ijazah, saya paling tidak bisa cerita. Karena saya tidak membimbing, tidak mengetahui. Prosesnya dan pembimbingnya itu Profesor Sumitro, jelas Kasmudjo.
Kasmudjo juga menegaskan bahwa ia tidak pernah melihat langsung ijazah Jokowi. Bahkan, dalam kunjungan Jokowi ke rumahnya baru-baru ini, tidak ada percakapan sedikit pun yang menyentuh topik tersebut. Enggak ada, obrolan soal ijazah, enggak sama sekali, tegasnya. Sikap UGM dan PN Sleman juru bicara PN Sleman, Cahyono, mengonfirmasi bahwa perkara gugatan tersebut telah diterima dan saat ini dalam tahap pemanggilan para pihak. Di sisi lain, Sekretaris UGM Andi Sandi menjelaskan bahwa pihak kampus telah menerima salinan gugatan dan masih mempelajarinya. Salinannya sudah kami terima. Masih kami pelajari gugatannya dan itu terkait dengan perbuatan melawan hukum, kata Andi. Komardin dalam gugatannya menuntut ganti rugi sebesar 69 triliun rupiah secara material dan 1.000 triliun rupiah secara imaterial, yang disebutnya ditujukan untuk kepentingan negara. Selain Kasmudjo, tergugat lainnya mencakup Rektor UGM, para wakil rektor, Dekan Fakultas Kehutanan, hingga Kepala Perpustakaan. Beda pengakuan Kasmudjo saat ini dengan 8 tahun lalu. Soal skripsi Jokowi. Pengakuan Insinyur Kasmudjo tak pernah menjadi dosen pembimbing skripsi mantan Presiden Jokowi di UGM menarik perhatian netizen. Mereka mengungkap kontroversi karena ada perbedaan pengakuan Kasmudjo saat ini dengan pernyataannya pada tahun 2017 silam. Penusuluran Tribun Sumsel menemukan sejumlah artikel di media arus utama. Kompas.com misalnya, pada berita online 30 Desember 2017 berjudul, Dosen Pembimbing Skripsi Cerita Blak-Blakan Soal Jokowi Saat Mahasiswa. Pada artikel itu, Kasmudjo memuji Joko Widodo merupakan mahasiswa yang sederhana dan disiplin. Saya kan dosen pembimbing akademik, jadi tahu lika-liku beliau, Joko Widodo, dalam belajar dan skripsi, ujar Kasmudjo saat ditemui seusai acara reuni di Fakultas Kehutanan UGM, Selasa, 19 Desember 2017. Kala itu Kasmudjo menceritakan, Joko Widodo merupakan mahasiswa yang termasuk di atas rata-rata. Selain itu, Joko Widodo juga aktif di kegiatan Mapala Fakultas Kehutanan, Silvagama. Dia menegaskan, Joko Widodo setiap kali janjian untuk bimbingan, selalu datang dan tidak pernah mengingkari. Skripsi Joko Widodo saat itu membahas tentang mebel. Penelitian skripsinya dilakukan di Solo, Jawa Tengah. Skripsinya itu tentang mebel juga. Jadi ada senior saya, ada kegiatan mebel evaluasi, lalu mahasiswa-mahasiswa yang suka di bidang itu diajak. Waktu itu beliau skripsinya juga di Solo. Bagaimana evaluasi kondisi mebel-mebel di sana? Tuturnya. Beliau lulus tepat waktu dan IP-nya memuaskan. Setelah lulus juga masih sering main dengan saya. Pungkasnya. Menariknya, pada artikel itu juga dijelaskan Kasmudjo menyampaikan pernyataan itu setelah sebelumnya bertemu dengan Jokowi saat menghadiri acara reuni di Fakultas Kehutanan UGM. Di kesempatan itu, Jokowi secara langsung mengucapkan terima kasih kepada dosennya yang telah membimbingnya hingga berhasil merengkuh gelar sarjana. 8 tahun berlalu, Selasa, 13 Mei 2025, Jokowi dan Kasmudjo kembali bertemu. Jokowi menyambangi rumah Kasmudjo di Pagung Kidul, Kapanewon Melati, Kabupaten Sleman. Setelah pertemuan itu, Kasmudjo menyampaikan pengakuan berbeda. Kali ini dia mengaku dirinya bukan pembimbing skripsi Jokowi, melainkan hanya sebagai pembimbing akademik. Kasmudjo bilang, di tahun Jokowi berkuliah, dirinya masih sebagai dosen golongan IIB atau asisten dosen. Pada tingkatan itu, dirinya belum boleh mengajar langsung dan hanya diperkenankan memberikan pendampingan kepada mahasiswa. Baru setahun setelah Jokowi lulus, dirinya mendapat pangkat EID atau IVA pada 1986. Oleh karena itu, Kasmudjo tidak tahu menahu soal proses pembuatan skripsi Jokowi. Dia menegaskan dirinya bukan dosen pembimbing skripsi Jokowi. Mengenai ijazah, saya paling tidak bisa cerita karena saya tidak membimbing skripsi, tidak mengetahui, tidak ada prosesnya pembimbingan itu. Karena pembimbingnya itu Profesor Sumitro, pembantunya dan yang nguji skripsi ada sendiri, kata Kasmudjo ditemui wartawan di kediamannya, Pagung Kidul, Sleman, Rabu, 14 Mei 2025. Di sisi lain, Kasmudjo juga menegaskan tak tahu menahu soal ijazah sarjana Jokowi yang belakangan dituduh palsu. Lagi pula, Kasmudjo juga tidak pernah melihat ijazah milik Jokowi. Jadi kalau mengenai tuduhan, ijazah sampai palsu itu saya tidak bisa sama sekali cerita, katanya. Saya sama sekali belum pernah melihat ijazahnya itu seperti apa, ya saya mau ngomong apa, sambung Kasmudjo. Di masa tuanya, saat ini Kasmudjo ikut terseret dalam kasus ijazah Jokowi.
Namanya menjadi turut tergugat dalam kasus dugaan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Sleman atas gugatan Komardin, seorang pengacara asal Makassar. Ada 8 tergugat, masing-masing Rektor Universitas Gadjah Mada, Wakil Rektor 1-4 UGM, Dekan Fakultas Kehutanan UGM, Kepala Perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM, dan Kasmudjo. Kasmudjo menyerah atas gugatan itu. Dia mengaku tak siap dengan gugatan yang muncul secara tiba-tiba. Terlebih, kondisi kesehatan Kasmudjo di usia senjanya ini sering sakit-sakitan. Kasmudjo menuturkan, pihaknya juga telah dihubungi pihak Dekanat Fakultas Kehutanan UGM terkait gugatan itu. UGM pun telah bersedia menjadi wakilnya untuk menjawab segala urusan pertanyaan terkait ijazah, urusan perdata, atau urusan lain soal gugatan itu. Adapun Jokowi sudah menawarkan bantuan hukum kepada Kasmudjo. Saya ke sana karena saya membaca beliau Pak Insinyur Kasmudjo, kemudian Dekan Fakultas Kehutanan, Rektor UGM digugat. Beliau ini sudah tua dan sepuh. Saya ke sana untuk mengkonfirmasi apakah mungkin saya membantu dari sisi tim hukumnya, kata Jokowi di Solo, Jawa Tengah, Rabu, 14 Mei 2025, sehari setelah menemui Kasmudjo. Jokowi juga menyampaikan, gugatan ijazah palsu harus diselesaikan secara hukum agar tidak semakin berkepanjangan. Kasmudjo akui bukan pembimbing skripsi Jokowi, kenapa ikut digugat? Nama Insinyur Kasmudjo, mantan dosen Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, UGM, turut tercantum dalam gugatan perdata yang diajukan terhadap keabsahan ijazah milik Presiden ke-7 Indonesia, Joko Widodo. Padahal, Kasmudjo secara tegas menyatakan bahwa dirinya bukan pembimbing skripsi Jokowi. Gugatan ini diajukan oleh Insinyur Komardin, seorang advokat sekaligus pengamat sosial dari Makassar. Perkara tersebut telah didaftarkan di Pengadilan Negeri, PN, Sleman pada 5 Mei 2025 dengan nomor 106 PDT G 2025 PNSMN. Dalam gugatannya, Komardin turut menyeret sejumlah pejabat UGM termasuk Kasmudjo, yang disebut sebagai pembimbing akademik Jokowi semasa kuliah. Alasan Komardin menggugat Kasmudjo dalam keterangannya. Komardin mengungkapkan bahwa salah satu alasan ia menggugat Kasmudjo adalah karena sikap diam sang mantan dosen yang dinilai tak memberikan klarifikasi publik terkait ijazah Jokowi. Dia ini kan, Insinyur Kasmudjo. Tidak mau ngomong-ngomong juga, mestinya ngomong dia. Ini sembunyikan, ini kan menjadi bola liar, kita ribut semua, ujar Komardin, Rabu, 14 Mei 2025. Komardin berharap gugatan ini dapat memicu semua pihak terkait, termasuk Kasmudjo, untuk hadir memberikan penjelasan terbuka soal keabsahan ijazah tersebut. Biar pada semua hadir untuk menjelaskan nanti, oh begini betul, saya pembimbingnya. Ya kita istilahnya klarifikasilah, tambahnya. Kasmudjo tegaskan tak pernah membimbing skripsi Jokowi ditemui di rumahnya di Pogung Kidul, Sleman, Selasa, 13 Mei 2025, Kasmudjo membantah bahwa dirinya pernah menjadi pembimbing skripsi Jokowi. Ia mengaku hanya pernah menjabat sebagai asisten dosen di Fakultas Kehutanan UGM saat Jokowi menempuh pendidikan di tahun 1980-1985. Mengenai ijazah, saya paling tidak bisa cerita. Karena saya tidak membimbing, tidak mengetahui. Prosesnya dan pembimbingnya itu Profesor Sumitro, jelas Kasmudjo. Kasmudjo juga menegaskan bahwa ia tidak pernah melihat langsung ijazah Jokowi. Bahkan, dalam kunjungan Jokowi ke rumahnya baru-baru ini, tidak ada percakapan sedikit pun yang menyentuh topik tersebut. Enggak ada, obrolan